Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya dengan berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Teriring selawat serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga seluruh pengikutnya termasuk kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insyaallah oleh Ustaz Haji Nasruddin Hamid MA. Adapun untuk muadzin insyaallah oleh Ustaz Tarmudin. Selanjutnya kami menyampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp2.331.500. Kemudian infak parkir dari Ibu Bambang sebesar Rp400.000. Selanjutnya infak dari Ibu Hajah Mufil sebesar Rp300.000. Selanjutnya infak parkir dari MQ2 sebesar Rp200.000. Dan infak parkir dari Ibu Ita atau Bapak Buyung sebesar Rp200.000. Kami atas nama pengurus GKM Masjid Baitul Islam mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga senantiasa Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, Allah mudahkan, Allah lapangkan rezekinya dengan rezeki yang barokah, dan telah mendapatkan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ingin menyampaikan kegiatan pekan ini di Masjid Baitul Islam antara lain Sabtu 13 Juli taklim subuh yang disampaikan akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Uus Suharta MM dengan kajian agama dengan tema mengokohkan akidah melalui hijrah. Kemudian pada hari Sabtu siang 13 Juli taklim untuk ibu-ibu pada sholat zuhur dengan kajian belajar membaca Al-Quran yang disampaikan bimbing oleh Hajah Siti Munfaridah SPPI. Selanjutnya pada hari Ahad 14 Juli yaitu penarikan celengan atau tabungan akhirat yang setiap bulannya ditarik setiap Ahad kedua yang insya akan dimulai pada pukul 6.30. Dan kami menghimbau kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang ada di lingkungan RW 16, 18 dan sekitarnya yang sekiranya di rumahnya terdapat tabungan atau celengan, mohon agar disiapkan untuk mempermudah pada hari Ahad pagi nanti oleh petugas menjemput celengan. Selanjutnya pada hari Ahad malam pada sholat Isya ada tadarus berjamaah. Dan pada hari berikutnya, hari Senin, insya Allah taklim khusus untuk ibu-ibu dengan kajian
tafsir Al-Quran dengan metode talaqi. Kemudian pada hari Kamis pada surat Maghrib insyaallah ada zikir dan doa bersama. Yang terakhir, mari sama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, dan di lingkungan sekitar kita. Dan marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Dan apapun kegiatan yang kita lakukan semoga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama saling doa dan mendoakan sekiranya ada di antara jamaah keluarga kita, saudara kita yang pada hari ini kurang sehat atau yang sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Karena dari niati walaupun niati solehah Ibarakatikumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah perhatiannya yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa liya'buduhu mukhlishina lahu-d-din wa arsala rusula ilaihim wa anzala al-kutuba alaihim liyahdiyahum bil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam al-muhaimin azizul jabbar mutakabbir subhanallahi wa yasifun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nasihus sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna, Rumah Harapan Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur
rahmatnya, nikmatnya, dan segala karunia-Nya kepada kita semua, hingga sampai hari ini kita dapat memasuki tahun baru 1446 Hijriah, dan hari ini Jumat tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita secara hitungan dan berkurangnya jatah hidup kita secara bagian ajal, kita dapat menggunakannya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat penghulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya semua. Semoga kita yang hadir di sini, anak istri kita di rumah, keluarga kita yang ada di mana saja, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dari atas mimbar khutbah ini, khatib berwasiat, mari kita bersama-sama kita meningkatkan keimanan kita, iman yang tidak dicampuri khurafat dan syirik sedikit pun, dan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah semata-mata karena kita mensyukuri karunia Allah dan kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah karena takut akan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada 4 bulan yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan haram ini, orang-orang kafir Quraisy dulu di masa jahiliyah, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghentikan segala pertikaian dan peperangan karena menghormati bulan haram ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan di bulan haram ini dengan ganjaran yang lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya, maksiat, kedurhakaan yang dikerjakan di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini, maka akan diganda lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram di samping sebagai awal dari tahun baru Hijriah, maka kita mulai tolak ukur kita untuk bermuhasabah, evaluasi diri kata orang. Kita mulai menghitung-hitung diri kita. Apakah hubungan baik kita dengan Allah, dengan melaksanakan segala perintah-perintah yang wajibnya, menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya, sudah kita kerjakan dengan sempurna atau belum? Terutama kita evaluasi pelaksanaan sholat 5 waktu kita, karena sholat adalah amalan yang bakal pertama kali dihisab oleh
Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu? Pertama, dari sisi rukun dan syaratnya serta hal-hal yang berkaitan dengan fikihnya sudah kita kerjakan dengan sempurna atau belum? Kalau sholat kita sudah kita kerjakan dengan sempurna secara fikihnya, rukunnya, syaratnya, sunahnya dan yang lain-lainnya, apakah kita menghadirkan hati kita ketika kita sholat? Kalau belum, mari kita rubah agar sholat kita tidak hanya secara badan, harus juga secara hati. Evaluasi ini kita lakukan dengan sendiri tanpa ada bantuan yang lain, karena ini berkaitan dengan hati dan amal kita yang hanya kita yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian kepada hablullah. Hablullah maksudnya adalah agama Allah. Al-akhzu, berpegang. Kemudian kita menjadikan agama Allah itu sebagai jalan hidup kita. Ketika kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan duribat alaihim zillatu aina suqifu, akan ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada. Di samping kita mengadakan hubungan baik dengan Allah, kita evaluasi juga hubungan baik kita dengan manusia, terutama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga. Apakah kita sudah memberikan kontribusi kebaikan kepada orang tua kita, keluarga kita, dan tetangga kita? Ketika kita tidak dapat memberikan kebaikan, atau mungkin sebaliknya menjadi yang membahayakan, Allah sebutkan tadi, duribat alaihim zillatu aina suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpahkan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Bulan Muharram ini ada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari neraka tanggal 10 Muharram. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu tanggal 10 Muharram. Dipadamkannya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Walhasil di tanggal 10 Muharram itu Allah banyak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah. Maka tidak ada amalan yang paling baik di tanggal 10 Muharram itu. Tidak ada amalan sunnah yang paling baik di tanggal 10 Muharram itu, kecuali kita berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Tidak ada puasa yang lebih baik setelah Ramadan selain puasa di bulan haram, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua, tidak ada amalan yang lebih baik, amalan sunnah di tanggal 10 Muharram itu, kecuali dengan menyantuni, mengusap kepala anak yatim. Rasulullah sangat menyayangi para yatim, sehingga beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Wasar bisababati wal usta. Nabi memberikan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada tanggal 10 Muharram ini
marilah sama-sama kita melaksanakan. Pertama, jika tidak ada uzur, kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, kita dapat menyantuni orang-orang yang lemah pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan peribadatan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'alna min su'ada'id darin wa la tahrimna bi ziyarati haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.